Setelah di enter, misalkan di daftar isi itu ada tulisan kata pengantar. Nah, di sini tulis saja kata pengantar. Kemudian setelah menuliskan kata pengantar, kita pilih di sini ada di menu home ini, di menu home ini ada yang namanya tulisan paragraf, Pak. Ya, ini nih, paragraf. Terlihat ya? Klik saja yang anak panah kecilnya. Kemudian di sini kita pilih tab, ada tulisan tab ya gini. Klik tab. Nah, muncul pilihan tab di sini. Di tab sini ada tab stop possession, ada default tab stop, ada alignment, ada leader. Nah, karena di sini satuan dokumen saya itu sentimeter, maka di sini muncul 1 sampai 15 cm. Nah, ini. Kalau misalkan yang punya Bapak senti, berarti sama dengan saya. Saya nggak muncul di ininya nih. Kalau itu nggak muncul ini, nggak muncul sentimeternya nih. Rulernya ya, rulernya nggak muncul ya. Ya, rulernya nggak ada nih. Nah, kalau tidak ada, Bapak pilih menu view, Pak. Oh iya. Ada menu view. Ya. Nah, ini cancel dulu ya. Cancel dulu ya. Ada menu view. Kemudian di bawahnya di agak tengah di sini ada namanya tulisan ruler, grid line, ada navigation. Nah, Bapak yang rulernya di checklist, Pak. Oke, ruler udah, Pak. Kalau yang saya di sini karena sentimeter udah saya setting itu. Jadi di sini munculnya 1 sampai 15. Sama. Oke. Kalau sama, balik lagi ya. Sekarang pilih paragraf yang ini, klik aja sini. Kemudian kita atur dulu, Pak. Di sini ada spacing, Pak ya. Ada spacing ya, Pak? Spasi. Oh, gitu. Nah, di sini ada tulisan before, after. Nah, before-nya pilih 0, Pak. Before-nya pilih 0. Klik aja di sini anak panahnya sampai muncul 0 itu. After juga sama di 0. Di 0 ini. Jadi before, afternya 0 semua. Jadi spasinya kita di nolkan saja. Kemudian line spasinya di sini. Pilih yang single. Nah, jadi tulisannya ntar rapat gitu. Kemudian oke. Nah, setelah di oke, kita pilih lagi tadi paragraf, kembali lagi. Lalu pilih tab, Pak. Tab di sini. Tab. Nah, ini muncul ke sini nih. Nah, di pilihan di sini, Pak, saya akan stop tabnya itu di angka 14 di sini. Ya. Di 14. Berarti Bapak tulis di sini 14, tulis 14. Nah, berarti ketika diklik tab yang di keyboard yang di samping itu huruf Q atau di bawah angka 1 akan langsung loncat ke 14 cm gitu. Nah, pilih 14, kemudian di sini ada yang namanya leader, Pak. Alignment gak usah dipilih, langsung leader saja.
Leader itu ada non ya. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalau non itu berarti tidak ada template, tidak ada pilihan. Nah, kita pilihnya yang nomor 2, Pak. Jadi titik-titik munculnya ntar gitu. Klik yang nomor 2. Lalu pilih set atau setting gitu. Set ya. Klik, maka di sini muncul di bawahnya nih. Jadi udah masuk ke kolom bawah gitu ya. Nah, lalu oke, Pak. Ya, oke. Nah, sekarang klik langsung tab di keyboard. Maka muncul titik-titik sampai ke 14 cm. Muncul ya. Lalu saya masukin di sini misalkan angka 1. Lalu enter. Nah, lalu habis kata pengantar misalkan daftar pengesahan. Tulisannya daftar pengesahan. Lalu tekan tab lagi akan langsung sama 2. Kemudian nomor ketiganya misalkan di sini adalah sejarah perusahaan misalkan. Lalu tab lagi 3. Nah, kemudian setelah sejarah ada tulisan misalkan di sini bab 1 misalkan. Nah, bab 1 itu agak menjorok, Pak. Agak menjorok. Oh, sorry. Habis sejarah itu ada ini apa namanya? Visi misi ya. Nah, visi misi itu agak menjorok, tulisannya agak maju maksudnya. Bapak pilih di sini ada yang namanya increase, Pak. Increase indent. Jadi dia maju. Klik saja increase indent, klik. Nah, atau nggak usah pakai increase, Pak, Ctrl Z saja. Bapak pakai ini aja, ada namanya simbol nih. Ada balet atau ada balet ya, klik baletnya. Lalu saya pilih yang ini, yang row, klik row. Nah, muncul kayak gini, Pak. Habis sejarah misalkan visi misi. Nah, lalu tab 4 di sini. Habis visi misi misalkan tujuan 5. Nah, seperti itu. Nah, kemudian enter lagi, kita tidak menggunakan row lagi atau menjorok ke dalam. Berarti saya pakainya delete saja, Pak, backpass. Biar sejajar dengan sejarah gitu. Nah, gitu. Nah, di sini misalkan penawaran harga misalkan. Penawaran harga. Lalu misalkan di sini 6 gitu. Kemudian list barang misalkan ya. List barang 7. Nah, lalu di sini penutup misalkan 8. Nah, seperti itu. Jadi ini cara membuat daftar isi. Nah, ini yang manual. Nah, sebenarnya cara cepatnya ada gitu kan. Cara cepatnya ntar kita bahas di minggu depan.
Nah, kemudian yang judul atau daftar isinya ini bisa ditengahin atau di ke sebelah kanan. Nah, bagusnya di tengah gitu kan. Di bold di garis bawah. Oke. Nah, ini cara membuat daftar isi. Kemudian setelah ini selesai, kita blok Pak dari semuanya, Ctrl A. Nah, ini kan spasinya tadi itu kita aturannya 0 ya. 0, before-nya 0, after-nya 0, kemudian spasinya single. Nah, kita akan rubah menjadi double Pak. Caranya di Ctrl A biar terblok semuanya. Kemudian pilih lagi paragraf. Nah, kemudian di sini ada namanya line spasinya Pak. Line spasinya before sama afternya 0, line spasinya kita pilih double gitu. Jadi ntar lebih renggang gitu. Oke. Nah, maka kan renggang tuh seperti itu. Jadi kalau single itu rapat, kalau double itu berarti agak berjarak gitu. Jadi caranya gitu Pak. Nah, kemudian sekarang kita akan buat isi kata pengantar Pak ya. Di sini isi kata pengantarnya misalkan kita buat. Oke, kita klik di samping angka 8 Pak. Tekan Ctrl ya, sama Enter. Maka akan nambah dokumen baru gitu. Akan nambah dokumen baru. Jadi halaman kedua lah ya. Halaman kedua. Tinggal kita nulis di sini, misalkan kata pengantar sesuai dengan daftar isinya. Dokumen keduanya kita langsung new aja gimana tuh? Jangan Pak, diklik di samping angka 8. Diklik di samping angka 8. Nggak muncul angka-angkanya ya? Oh, angkanya belum dimasukin kali ya? Tadi belum. Di kata pengantar 1, 2 aja belum. Jadi titik-titik aja sampai. Oh, belum dikasih nomor ya? Boleh Pak, dikasih nomor dulu boleh. Langsung nggak bisa tadi. Berarti kalau sudah ada nomornya Pak, sebenarnya nggak ada nomornya nggak apa-apa sih, ditaruh di samping titik-titiknya paling ujung ya, untuk menambah halaman kedua atau halaman berikutnya gitu ya. Tekan Ctrl, tahan, lalu Enter gitu. Maka akan nambah halaman kedua tuh sini. Langsung dia loncat ke yang kedua ya. Lalu di halaman kedua kita tulis kata pengantar. Nah, di sini berarti kita mengarang bebas misalkan ya. Misalkan di sini Politeknik misalkan. Saya perbesar tulisannya misalkan. Politeknik kata pengantar lah, kayak semacam mukadimah lah ya. Berarti PGRI Banten adalah kampus pertama di Banten, kampus pertama di Banten yang menjamin lulusannya siap kerja. Siap kerja. Kampus ini ya berdiri sejak tahun 2003 di bawah
yayasan bikin teh panas ya, tolong. Nah, enggak ini Pak, di tadi tuh nggak nambah kolom ya, nambah halaman ya, nambah page. iya, nambah halaman. Nah, sudah diklik di ujung titik-titik Pak, atau di ujung nomor ya. Bapak tekan kontrol, tahan kontrolnya, jangan dilepas dulu, lalu tekan enter Pak. Oh iya. Kontrolnya ditahan, lalu enter, maka akan nambah page kedua gitu. Nambah Pak. Oke. Nambah ya. Kontrol sama enter. Lanjut. Oke. Lalu ceritanya kan yang tadi itu di sini kan yang pertama itu daftar kata pengantar ya. Berarti di halaman di sini berarti kata pengantar gitu, sesuai dengan daftar isi gitu. Nah, kata pengantar misalkan saya buat kata-katanya seperti ini. Ini ngarang bebas lah ya. Misalkan Politeknik Banten adalah kampus pertama di Banten yang menjamin lulusannya siap kerja. Kampus ini berdiri misalkan ya. Berdiri sejak tahun 2003 di bawah Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan, PGRI Pusat misalkan ya. Politeknik PGRI Banten, Politeknik PGRI Banten, salah satu kampus teknik pertama di Banten yang ada jaminan magang serta kerja bagi lulusannya setelah wisuda 3 bulan. Nah, manajemen kampus kami atau Sivitas Akademika akan bersedih saat menjelang wisuda atau kelulusan mahasiswa. Kenapa bersedih ya? Karena khawatir lulusannya belum terserap kerja. Maka sekuat tenaga Sivitas Akademika dan tenaga pengajar kami berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik mereka sehingga lulus langsung laku dengan kompetensi yang mereka miliki dan siap pakai oleh dunia usaha dan dunia industri. Nah, seperti itu. Ini kata pengantar. Kemudian di kata pengantar ini Pak, sebelah kiri rapi ya, rata dia, sebelah kiri rapi. Ya.
Sebelah kiri rapi ini. Tapi sebelah kanannya yang ini nih ya. Yang ini tidak rapi, tidak rata gitu. Iya. Nah, untuk merapikan rata kiri dan kanan, tinggal diblok saja Bapak dari sini, klik. Nah, lalu kontrol sama huruf J, Pak. Tekan kontrol sama huruf J. Itu namanya justify. Justify atau rata kiri dan kanan gitu. Jadi kontrol J. Kasih ya. Mau pasang gimana? Belum tanda tangan Pak. Sama? Programnya nggak mau. Jadi udah dikasih tahu dia ya, nggak di. Suruh saya gitu ya. Kalau boleh tanda tangan berarti ntar gak ada nilai gitu ya. Iya. Oke, ini justify berarti rata kiri dan rata kanan ya Pak. Kalau mau dibolkan Pak, ditebalkan Ctrl B, tapi di blok dulu ya, Ctrl B. Nah, jadi tebal itu. Kalau misalkan mau dinormalkan lagi, di blok dari Politeknik sampai ini, Ctrl B lagi, biar normal kembali. Tidak, yang bold hanya judulnya aja ini. Kemudian aturannya misalkan dalam membuat kata pengantar pengen huruf besar yang kata pengantarnya Pak. Kata pengantarnya di blok. Tadi, Pak. Tadi di ini Pak, maaf, untuk kata kiri rata kanannya dikontrol aja nggak mau, udah di blok. Di blok dulu ininya dari sini Pak ya. Nah, udah dikontrol udah. Di blok saja pakai mouse atau pakai kursor blok sini. Kemudian tekan kontrol Pak, kontrolnya tahan sama huruf J gitu. Jangan Z ya, tapi J. J janda Pak. Nggak mau ya. Nih misalkan yang punya saya kan normal lagi ya. Tekan kontrol sama J. Nah gitu, maka akan kirinya rata, kanan juga rata. Tapi kadang kalau tulisannya sedikit, emang dia nggak mau gitu. Harus tulisannya full atau banyak gitu. Full ya. Tambahin. Oke, lanjut Pak. Siap. Kemudian kita lihat tulisannya ini karena saya nulisnya tadi tidak pelan atau cepat. Jadi ada yang ini Pak. Ada yang gede, besar gitu. Nah, saya ingin setiap kata hurufnya besar gitu. Misalkan Politeknik P-nya besar, PGRI P-nya besar, Banten B-nya besar. Nah, jadi pilih blok ini ya. Lalu pilih di sini home. Nah, di sini ada Cengces. Nah, di sini ada Cengces. Berarti pilih yang di sini yang untuk setiap kata gede berarti pilih yang kedua dari bawah. Namanya capitalize this word click. Nah, maka setiap kata hurufnya akan besar gitu. Besar awalnya. Nah, itu pakai Cengces. Oke. Kita lihat yang pertama tadi daftar isi itu kata pengantar. Nah, habis kata pengantar kita akan lari ke halaman ketiga ya. Berarti sama kayak tadi, klik di samping industri atau di ujung tulisan, tekan kontrol sama enter. Ini halaman ketiga. Lalu judulnya di sini halaman ketiga daftar pengesahan. Nah, seperti itu. Enter ke bawah. Nah, lalu di sini di bawah ini misalkan daftar pengesahan ini misalkan berdasarkan misalkan berdasarkan surat permohonan proposal tanggal misalkan tanggal 24 Agustus 2021, maka
dikeluarkanlah atau diterbitkan proposal penawaran harga ke perusahaan sebanten dan sudah dilakukan revisi ketiga, misalkan itu ya. Lalu di bawahnya enter 2 kali atau 3 kali, misalkan Serang 24 Agustus, ini contoh aja, 2021. Enter lagi ke bawah, misalkan di sini dibuat. Iya kan lagi sakit-sakit terus. Orang pingsan kemana dia? Ya. Kemudian di sini nah, misalkan ntar di sini dibuat olehnya saya akan pakai tag box, Pak. Jadi kita belajar tag box gitu. Jadi sampai ini aja daftar pengesahannya nih. Ini saya tebalkan. Nah, di sini juga tebalkan gitu. Nah, baru ntar di sini ada mengetahui itu dibuat olehnya ada 3 orang. Dibuat oleh pimpinan proyek atau dibuat sekretaris. Kemudian mengetahui direktur, mengesahkan yayasan misalkan gitu. Nah, berarti saya sekarang menggunakan tag box. Tag boxnya yang mana? Nah, di sini ada menu insert, Pak. Ada menu insert. Ada menu insert. Nah, di menu insert kita pilih yang namanya tag box, Pak. Tag box itu di sini nih. Ada save ya, ada save. Ada tulisan Sapes. Nah, di sini ada yang kayak huruf A. Huruf A dalam kotak itu namanya tag box. Klik itu. Lalu buat di sini secukupnya, misalkan segini. Nah, dalam tag box ini misalkan saya buat di sini dibuat oleh koma, kemudian enter ke bawah. Misalkan di sini Solihin, misalkan misalkan. Kemudian dilebarin ke bawah, enter lagi. Misalkan di sini sekretaris, misalkan sekretaris. Nah, kemudian disolihinnya di blok, ditebelin sama di garis bawah gitu. Kemudian ntar kita copy ya, kopinya tekan kontrol geser ke sini gitu. Sama di sini. Jadi ada 3 ntar. Di sini misalkan mengetahui koma. Di sini misalkan pimpinan, pimpinan itu Purnamasari misalkan. Purnamasari MM. Di sini misalkan direktur. Kemudian di sini ada yayasan misalkan Abijar Oktarian MSI misalnya. Nah, di sini misalkan ketua yayasan. Ini template dalam daftar pengesahan itu.
Minum Pak Ustadz, minum dulu. Ya, iya. Belum buka puasa. Oh ya puasa ya, Masya Allah. Enggak, belum. Oh enggak. Nah, jadi ini dalam membuat daftar pengesahan halaman ketiga ya. Nah, sekarang kita akan membuat kopernya nih, kopernya ya. Koper proposal ya. Koper proposal. Tapi kita berikan nomor halaman dulu ya. Ini kan berarti halaman 1, halaman 2, halaman 3 ya. Nah, sekarang kita berikan nomor halaman. Pilih insert. Kemudian ada page number. Nah, ada page number. Lalu di sini ada namanya top dan button. Nah, saya pilih yang button ya. Pilih button, kemudian pilih yang kedua. Nah, ini plan number 2. Plan number 2. Klik. Nah, maka nomor halaman sudah muncul nih, halaman 2, halaman 1 gitu kan. Jadi ada 1, 2, dan 3. Nah, kemudian di sini kayak muncul garis-garisnya ya. Nah, itu bisa keluar dari garis-garis ini, putar dan hiddennya. Perhatikan di kanan atas di sini ada yang silang merah. Klik aja itu. Nah, maka sudah ada nomor halamannya. Oh iya. Kemudian sekarang kita berikan koper. Koper itu kayak pemanis di depan lah ya. Kalau proposal kan ada koper biasanya. Nah, untuk membuat koper tinggal Bapak pilih insert. Ada menu insert. Kemudian di sini ada koper page. Ada koper. Kalau nggak ada berarti Bapak pilih desain atau layout, page layout. Karena biasanya beda aplikasi, beda pilihan gitu. Pokoknya yang tulisan koper aja. Kalau nggak ada dari insert, pilih menu desain Pak, atau menu layout gitu, page layout. Nah, misalkan kalau udah ketemu, saya pilih yang mana, bebas. Di sini banyak pilihannya nih. Ada modelnya banyak pilihannya. Misalkan saya pilih yang integral. Berarti klik yang integral. Nah, saya pilih integral, berarti klik yang integral. Klik integral, klik. Setelah diklik integral, maka si cover ini akan muncul otomatis di depan, Pak. Di paling depan ya, paling atas lah ya. Nah, berarti karena kan kalau cover ya pasti kan di depan gitu ya. Jadi otomatis daftar isinya yang jadi halaman kedua ya. Terus
kata pengantar berikutnya, daftar pengesahan juga berikutnya. Jadi dia akan ada paling atas. Nah, kemudian cover juga bisa diganti Pak, bisa diganti misalkan gambarnya nih, gambarnya misalkan saya ganti gambar Sankyu misalkan, atau saya cari download misalkan gambar apa gitu ya, bisa logo perusahaan atau logo apa, klik insert di sini. Nah, saya cari gambar misalkan gambarnya di sini ada apalah, logo apa misalkan. Misalkan saya di sini ada gambar ini misalkan, ya klik insert. Nah, maka muncul tuh covernya, tinggal dikecilin aja. Nah, jadi udah berubah gitu kan gambarnya. Kemudian misalkan gambar sudah, sekarang dokumen detail, misalkan dokumen detailnya proposal kursus misalnya, kursus komputer. Nah, dari Jakarta Gus, dari Jakarta. Kemudian ada dokumen detail, misalkan dokumen detailnya di sini Politeknik PGRI. Ya tinggal klik-klik aja ganti gitu. Dan di sini ada abstrak itu kayak sekilas proposal ini ya. Misalkan dengan bergabung di lembaga kami akan tercipta SDM yang unggul, siap menjadikan perusahaan Anda profit besar dan bisa bersaing 10 tahun ke depan misalnya. Kemudian di sini kursus detailnya apa? Misalkan komputer, welder, las, sama engineering misalkan. Nah, berarti udah selesai, covernya udah jadi gitu ya. Nah, jadi sudah punya cover. Nah, kemudian kita simpan. Nah, save dulu, Ctrl S Pak, Ctrl S ya, Ctrl S. Nah, kalau saya kan pakai Windows 2016 ya, saya akan pilih dulu nyimpannya di mana nih. Nyimpannya misalkan di D, ada folder kursus, jadi nyimpannya harus berurutan sama yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini misalkan Pak Usep, ada nama folder Pak Usep. Di sini pertemuan 7, bahas daftar isi, nomor halaman dan koper. Lalu save, simpan. Nah, dalam menyimpan juga kita bisa menyimpan file mentah atau file yang bisa diedit, juga bisa menyimpan dalam file jadi ya. File jadi itu seperti PDF Pak. Nah, untuk menyimpan file PDF, Bapak pilih file, save as lagi, tentukan foldernya di mana. Misalkan saya di folder Pak Usep namanya. Nah, di sini ada file name Pak, ada file name, ada save as type. File name itu untuk namanya apa ya. Misalkan ini file rahasia nih, file gaji misalkan, kasih nama gaji. Kemudian save as tipenya, misalkan saya di sini pilih PDF. Nah, di sini Pak,
klik save as tipe-nya. Di sini ada PDF. Kalau misalkan Bapak udah versi 2010 Office-nya atau Word-nya biasanya ada gitu. Tapi kalau versi 2007 ke bawah, 2003, 2007 biasanya belum ada gitu. Ada Pak PDF-nya? Iya. Ya, klik kalau sudah ada. Nah, ini kalau udah pilih PDF nggak bisa diedit lagi Pak. Udah jadi gitu. Jadi orang lain nggak bisa ngedit karena bukan mentahan atau file sudah jadi gitu. Save. Nah, maka kalau udah dijadikan PDF hasilnya akan seperti ini nih, langsung muncul. Ya, jadi ini udah nggak bisa diotak-atik lagi. Sudah final lah gitu Mas. Nah ini, jadi nggak bisa diedit lagi gitu. Nih sudah jadi, gitu. Sudah mateng lah ya. Oh, dia ngambil PDF itu dari itu ya, siapa ya? Betul Pak. Oh, Pilih deh. udah nggak bisa diapa-apain. Kalau ini biasa file yang sudah final gitu, siap dikirim. Nah itu cara menyimpan dengan bentuk PDF ya. Nah, terus ini Pak, ada pertanyaan nih. iya Pak. Oke, yang ini oke ya, nanti next di ini lagi lah, dimatangin ya. Siap. Untuk saya kan dapat Gmail, bukan email ya, Gmail. Iya. Gmail saya itu berbentuk apa? Di Gmail terus ke disimpan masuk ke PDF. Mega. Iya, diklik langsung masuk PDF gitu ya. Di HP Pak. Oh ya. Di HP kan. Terus kita mau transfer ke PC ya kan, tanpa apa namanya, kan saya juga ada Gmail juga ada di PC gitu. Cara ngebukanya di PC itu diikutin aja gitu ya. Iya. Saya mau ngeprint, soalnya mau print pesan di PDF itu. Iya ya. Kalau nggak diedit lagi Pak, tinggal di print saja ya. Mau diedit dulu apa langsung print gitu? Print, langsung print gitu. Oh kan? Langsung print. Berarti kan Bapak kalau dia ngirimnya dari HP mau ditaruh di PC, sebenarnya bisa di copy pakai kabel data, atau Bapak bisa buka email atau WA di PC-nya gitu. Nah, sekarang saya coba ajarkan cara buka WhatsApp di laptop Pak atau di PC. Udah tahu belum Pak? Iya. Ya, coba sebentar ya, gimana? Caranya gini ya, saya close dulu ininya. Silakan kalau Bapak connect internet langsung dikonekkan ke PC-nya gitu. Buka PC-nya, buka Mozilla. Nah seperti ini Pak, lihat punya saya ya. Saya coba screen share dulu, lihat ke sini Pak. Nih saya buka browser baru ya. Nah Bapak ketik di sini WhatsApp gitu, WhatsApp ya, lalu enter. Nah kemudian pilih yang ini Pak. Nah ini WhatsApp yang ini, klik aja ini WhatsApp. Nah bisa yang kedua ini, klik. Nah tunggu beberapa saat. Nah Bapak sudah muncul belum? Bapak tulisnya, nah kayak gini Pak. Saya akan coba keluar dulu karena ini. Nih kalau Bapak sudah masuk ke sini Pak, saya kirim linknya ya. Saya kirim linknya. Mana ya?
tulisannya kayak gini Pak. Bapak ketik aja di browser nih, web titik whatsapp.com gitu ya, kayak gitu tulis. Kemudian ntar muncul kayak gini nih. Nah muncul kayak gini Pak ya, muncul nggak? Iya. Ada barcode-nya. Nah Bapak di HP buka WhatsApp ya, di HP buka WhatsApp. Akan lihat apa kan gini. Gitu kan. Ya. Oke sebentar Pak. Gitu ya. Ya sekarang terlihat Pak HP saya Pak. Iya. Nah sekarang saya buka WhatsApp di HP Pak. Buka WhatsApp di HP, kemudian Bapak ini pilih yang titik 3 Pak. Yes. Ada titik 3 ya. Kemudian pilih perangkat tertaut Pak. Ada perangkat tertaut. Iya. Seperti ini tuh. Seperti ini, saya coba ini ya. Mana ya? Sebentar. Oke. Nih Pak, perangkat tertaut Pak. Lalu tautkan, pilih tautkan. Kemudian kan minta scan sidik jari ya. Ya. Nah, Bapak scan, kalau pakai sidik jari berarti pilih sidik jari. Saya ini sandi aja. Sandi aja berarti langsung diarahkan Pak, pakai barcode di scan ke layar gitu. Nah scan gitu, maka dia langsung muncul. Di scan aja ke barcode-nya, diarahkan barcode-nya ke ini, ke mana? Ke barcode-nya, maka langsung muncul tuh Pak, kayak gitu. Langsung terhubung dengan WhatsApp. Nah kalau sudah terhubung dengan WhatsApp, contoh misalkan saya nih dapat kiriman, misalkan saya ngirim ke Pak Usep nih, yang barusan, tinggal Bapak download aja. Misalkan saya ngirim ke Pak Ustadz nih, misalkan file yang barusan saya buat nih, tinggal Bapak download lalu print di sana. Nah ini Pak Usep, ini saya kirim ke Bapak nih, kan di HP di WhatsApp Bapak kan pasti masuk ya. Nah tinggal Bapak download saja Pak di yang di WhatsApp di webnya gitu kan, yang di PC-nya gitu. Setelah di download, dibuka, di print gitu aja. Nah, simple lah. Oke. Ya tinggal di print saja. Tadi, nah di WhatsApp Bapak udah masuk ya? Ya ada. Nah, jadi sekarang Bapak bisa WhatsAppan dari komputer gitu, dari PC gitu. Yes. Oke. Oke Pak, alhamdulillah. Maghrib ya? Oh iya Pak, udah bentar lagi kita maghrib. Kita lanjut besok atau minggu depan ya, boleh terserah Bapak. Besok lanjut nggak apa-apa. Rencana besok saya akan atau minggu pertemuan berikutnya akan mengajarkan bagaimana menggunakan Office 365 Pak. Office 365 itu yang ada hubungannya dengan revolusi industri 4.0. Jadi kalau misalkan di perusahaan Bapak ataupun di kantor Bapak menggunakan Office 365 ntar bisa gitu. Jadi Office 365 itu Office-nya online Pak. Jadi misalkan nih bos dari Jakarta buat laporan gitu kan. Nah laporannya ada revisi oleh Pak Usep misalkan. Nah si bos itu bikinnya di Office online gitu kan, di Word online gitu. Jadi bukan Word offline tapi online. Nah jadi yang online ini ketika Bapak ngedit di Cilegon dari Jakarta udah langsung tahu gitu Pak.
tanpa harus mengirim, tinggal save saja gitu. Yang penting connect internet, Pak. Iya. Jadi Bapak buka Word-nya itu dari Gmail gitu, dari email Bapak ngedit dalam hitungan detik dari Jakarta udah tahu Bapak ngedit ini gitu. Jadi nggak mesti, oh saya udah revisi nih, udah perbaikan, tanpa mereka dikasih tahu, mereka udah tahu duluan gitu. Nah itu namanya Office 365 atau Office Online gitu ya. Itu Pak. Ya besok lah atau pertemuan berikutnya. Saya perlu terus ini Pak. Ya Pak. Untuk apa namanya? Untuk membuat kode ini apa namanya? Sandi apa namanya ini password di HP di PC itu gimana? Password di PC ya, atau bisa password di PC, bisa di laptop, bisa di file Pak. Di file itu kayak misalnya kita nih bikin daftar gaji di Word misalnya atau di Excel, itu bisa di password juga Pak. Nah kalau di PC atau di laptop sama aja, caranya begini Pak, kita lihat. Saya share screen dulu. Nah, silakan Pak Usep buka Windows Explorer Pak, tekan Ctrl sama E Pak. Sorry, Windows sama E. Windows sama E itu yang di bawah huruf Z Pak, di bawah huruf Z. Itu logo Windows ya. Tekan Ctrl sama E. Misalkan Ctrl sama E muncul seperti ini. Nah ini ya. Kemudian pilih ada di PC Pak atau My Computer. Di situ tulisannya apa? Kalau saya di PC di sini. Yang ini nih, this PC. Kalau Bapak di situ apa tulisannya? My Computer atau apa? Halo Pak? Suara saya terdengar Pak? Oke. Oke, gangguan sinyalnya ya. Kita lanjut minggu depan. Terima kasih ya untuk sore ini untuk belajar privat secara online ya dengan Bapak Usep dari PT Sankyu ya. Kita lanjut minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usep, dengar suara saya?